Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ida dari TBM Aulia, mewakili teman-teman dari Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Bandung. Kali ini Bunda akan menyajikan satu kisah, yaitu kisah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Berawal dari seorang nabi yang begitu taat dan takwa kepada Allah, yaitu yang biasa dijuluki sebagai bapaknya atau ayahnya para nabi. Beliau bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam beserta istrinya Siti Sarah terus-menerus mengajarkan agama Allah, berjuang tiada hentinya dari tahun ke tahun hingga usia beliau sepuh dan tidak atau belum dikaruniai satu anak pun, sehingga istrinya Siti Sarah sempat mengeluh dan berucap, "Ya Allah, bagaimana ini? Siapa yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim sementara aku sudah sepuh dan aku belum engkau karuniai anak?" Dalam kegelisahan itu, Siti Sarah mempunyai ide dan meminta kepada Nabi Ibrahim agar segera menikah dengan Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Siti Hajar itu adalah salah satu yang membantu perjuangannya di dalam menyebarkan agama Allah bersama-sama dengan Siti Sarah, membantu, melayani dengan begitu semangatnya, dan dia begitu soleh sehingga dipilih oleh Siti Sarah untuk menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak lama kemudian setelah menikah, ternyata benar Allah mengaruniai satu anak, yaitu yang bernama Ismail. Kelak dia akan menjadi seorang nabi. Ismail yang begitu lucu membuat hati Nabi Ibrahim begitu bahagia dan menyayanginya, sehingga melihat semua itu ada rasa cemburu dalam hati Siti Sarah. Sampai-sampai Siti Sarah berkata kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, aku tidak tahan, aku cemburu. Maka dari itu ajaklah pergi jauh, jangan ada di sini istri dan anakmu, Siti Hajar dan Ismail, pergi jauh dariku." "Baiklah, kalau begitu aku akan membawa pergi Siti Hajar dan Ismail." Ya Allah, kasihan kan teman-teman? Siti Hajar bersama Ismail yang masih bayi diajaknya pergi jauh naik unta sampai berminggu-minggu, sehingga berhentilah di salah satu gurun pasir yang begitu tandus di daerah Mekah. Wahai suamiku, apakah ini benar perintah dari Allah?" "Ya istriku." Mendengar itu, Siti Hajar tidak banyak bertanya. Dengan begitu berat dan sedih hati, mereka berpisah. Nah, dalam perpisahan itu, dalam waktu 1 minggu, ternyata persediaan makanan sampai habis. Sampai-sampai Ismail yang masih kecil itu menangis sambil meronta-ronta saking kehausan. Siti Hajar saat itu begitu kalut. Dia berlari keluar rumah dan dia melihat di sebelah ada Bukit Safa. Dia naik ke atas bukit berharap mendapatkan makanan. Sampai di atas Bukit Safa, dia melihat tidak ada apa-apa. Sehingga dia melihat lagi ke sebelah sana, ada bukit yang bernama Bukit Marwah. Dan dia pun berlari ke Bukit Marwah. Dari situ dia terus mendengar tangisan Ismail yang masih bayi kehausan. Dia langsung lari ke sana kemari, lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, sehingga sampai 7 kali terus sambil berdoa memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan. Tapi sayang, setelah berlari 7 kali dari Safa ke Marwah tidak mendapatkan apapun, dia kembali pulang dengan lemas. Tapi sampai di rumah, wah, Siti Hajar terkaget. Dia melihat air banyak yang melimpah sampai dia berteriak-teriak, "Zam, Zam, kumpul." Zam itu artinya kumpul. Zam, kumpulkan. Siti Sarah mengumpulkan air dan segera meminumkannya kepada Ismail yang sedang meronta-ronta menangis. Dalam keheranannya, Siti Hajar
melihat ternyata sumber air itu adalah dari tanah yang kena rontak-rontakan kakinya Ismail. Berarti saat itu Allah sedang memberikan mukjizatnya air Zam-Zam kepada Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih bayi. Waktu terus berlalu sehingga air itu membentuk seperti sungai atau danau. Nah, di sana yang tadinya tandus menjadi lahan yang begitu subur dan banyak orang-orang saudagar yang hanya sekedar menetap sebentar ataupun menetap lama di sana, karena di sana tanah yang tadinya tandus menjadi subur, lahan yang tadinya kering menjadi subur. Berkat kekuatan dan semangatnya Siti Hajar di sana, dia bekerja, bercocok tanam sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun. Sampai tahun berikutnya lama dan Ismail sudah menjadi seorang remaja. Nabi Ibrahim pun begitu kangen kepada putranya Ismail, dan dalam kekanannya itu dia izin untuk mencari anaknya Ismail dan istrinya Hajar di lahan yang tandus di daerah Mekah. Sampai di sana Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya yang bernama Ismail. Assalamualaikum anakku. Waalaikumsalam ayah. Anakku, kau begitu hebat, kau begitu sehat, kau terlihat begitu kuat. Istrinya Hajar di lahan yang tandus di daerah Mekah. Sampai di sana Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya yang bernama Ismail. Assalamualaikum anakku. Waalaikumsalam ayah. Anakku, kau begitu hebat, kau begitu sehat, kau terlihat begitu kuat, juga kau begitu soleh, karena kau selalu membantu ibu dan orang-orang yang ada di sekitar yang membutuhkan. Iya ayah, berkat didikan ibuku, aku menjadi orang yang selalu taat kepada Allah dan membantu yang lainnya. Alhamdulillah, keren ya. Coba adik-adik di sana mencontoh Nabi Ismail kecil, Nabi Ismail alaihissalam yang masih remaja. Nah, dalam kebahagiaannya bertemu, kangen bersama anak-anak dan istri, juga saat itu bercampur ada satu peristiwa. Tiba-tiba Ibrahim yang sedang bahagia, dia terlihat sedih. Akhirnya Ismail kecil pun bertanya, "Ayah, ada apa ayah? Kenapa ayah terlihat tersedih?" Anakku, semalam ayah bermimpi bahwa Allah memerintahkan ayah untuk menyembelihmu. Ayah, kenapa ragu? Kalau itu perintah dari Allah, laksanakan ayah. Tenang ayah, jangan ragu, laksanakan perintahnya. Dalam keraguannya, tentu saja ada ikut campur iblis yang begitu jahat agar Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melaksanakan perintah Allah yang satu ini. Kemudian iblis itu berbisik kepada Ibrahim sambil tertawa terbahak. Jangan kau sembelih anakmu Ibrahim. Itu adalah mimpi bohong. Itu adalah perbuatan buruk. Masa anakmu kau sembelih? Jangan. Ibrahim kemudian berpikir lagi, bingung harus mana yang diikuti. Tapi atas keyakinan, ketakwaan, ketaatan dan keimanan yang begitu kuat, anaknya menguatkan kepada seorang ayah. Ayah, ayo laksanakan. Itu perintah Allah. Jangan ayah, jangan ragu. Akhirnya mereka pergi ke suatu bukit. Ayah, ayo jangan ragu. Yang membuatmu ragu itu adalah bisikan syaitan dan iblis ayah. Ayo laksanakan. Aku hanya punya 3 pesan ayah. Tutuplah matamu ketika menyembelihku. Ikatlah aku dengan kuat sehingga aku tidak akan meronta dan tidak akan membuatmu iba. Ayah, asahlah pisaunya agar mempercepat proses penyembelihannya. Dan ayah, satu lagi, ini bajuku kau simpan ayah.
kasihkan kepada ibuku jika ibuku nanti kangen. Ya Allah, begitu hebatnya Ismail, begitu sabarnya Ismail. Menunjukkan bahwa Ismail adalah anak yang taat dan sabar. Nah, teman-teman, ternyata ketika dalam proses penyembelihan Allah tidak akan membiarkan umatnya dalam kesedihan. Maka ketika proses penyembelihan tiba-tiba Ismail yang akan disembelih oleh Ibrahim ternyata Allah rubah, Allah ganti menjadi seekor kambing yang besar. Ismail sedang berdiri di sebelah ayahnya. Alhamdulillah, ternyata Allah tidak akan membiarkan umatnya bersedih. Apalagi ini umatnya yang begitu taat dan takwa serta beriman hanya kepada Allah saja. Nah, setelah kejadian itu, Nabi Ismail alaihissalam setelah dewasa diangkat menjadi nabi oleh Allah, menjadi salah satu nabi. Ya, makanya mungkin Ibrahim disebut ayahnya para nabi karena beliau memiliki anak yang menjadi nabi, yaitu Ismail alaihissalam. Dari peristiwa inilah penyembelihan seekor kambing cikal bakalnya menjadi proses penyembelihan hewan di bulan apa ya? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Salah di bulan apa? Ini nih Aulia ganggu terus. Iya, aku dengerin kan gak ganggu. Tadi kamu bilang Ramadan, jadi Bunda salah. Bukan bulan Ramadan. Menyembelih hewan kambing itu di bulan Rayagung atau di bulan Haji atau di bulan Zulhijjah. Iya deh, maaf ya, aku tadi ganggu. Udah jangan ganggu, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa di bulan Ramadan, bisa? Aku dengerin aja, aku yang artinya. Oke, kalau begitu kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa salimhu minni mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, selamatkan aku dalam menghadapi Ramadan dan berilah kesejahteraan Ramadan untukku. Ya Allah, terimalah ibadah Ramadanku. Ya, sudah, kita cukupkan sampai di sini. Kita pulang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.